Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Tergoda adik ipar. Bab 2. Kejutan indah dan nikmat. Saat itulah Roy lalu menunjukkan ada yang namanya News Group di internet. Saat pertama kali baca saya terkejut sekali. Banyak berita dan pendapat yang menarik. Tetapi waktu saya tidak terlalu banyak. Saya harus mengurus anak saya. Dia baru 2 tahun. Saya sayang sekali kepadanya. Kalau sudah tersenyum dapat menghibur saya walaupun dalam keadaan sedih. Saya tidak mengerti program ini. Hanya Roy ajarkan kalau mau menulis tekan tombol ini. Terus begini, dan seterusnya. Tetapi saya tidak cerita-cerita sama dia kalau kemarin saya sudah kirim berita ke News Group. Takut dia marah sama saya. Saya hanya bingung mau cerita sama siapa. Masalahnya saya benar-benar sudah terjerumus. Saya tidak tahu bagaimana harus menghentikannya. Kini saya bagaikan memiliki 2 suami. Saya diperlakukan dengan baik oleh keduanya. Saya tahu suami saya sangat mencintai saya. Saya juga sangat mencintai suami saya. Tetapi saya tidak bisa melupakan kenikmatan yang telah diperkenalkan oleh Roy kepada saya. Suami saya tidak pernah curiga sebab Roy tidak berubah saat suami saya ada di rumah. Tetapi bila Nico sudah pergi keluar kota, dia memperlakukan saya sebagaimana istrinya. Dia bahkan pernah meminta untuk melakukannya di kamar kami. Saya menolak dengan keras. Biar bagaimana saya akan merasa sangat bersalah bila melakukannya di tempat tidur di mana saya dan Nico menjalin hubungan yang berdasarkan cinta. Saya katakan dengan tegas kepada Roy bahwa dia harus menuruti saya. Dia hanya mengangguk saja. Saya merasa aman sebab dia menuruti seluruh perintah saya. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya salah. Benar-benar salah. Suatu kali saya disuruh untuk melakukan OS kepadanya. Saya benar-benar terkejut. Saya tidak dapat membayangkan apa yang harus saya lakukan untuknya. Saya tidak tahu bagaimana caranya, maka saya menolak. Hingga terjadi pada suatu hari di mana saat saya menolak kembali dia bilang tidak akan melakukan OS kepada saya. Saya bisa menikmati hubungan nikmat kami bila dia telah melakukan OS kepada saya terlebih dahulu. Saya pikir dia tidak serius. Saya berpikir bahwa dia masih menginginkan kenikmatan sebagaimana saya menginginkannya. Ternyata dia benar-benar melakukan. Dia bahkan tidak mau melepas hasrat nikmat lagi dengan saya. Saya bingung sekali. Saya membutuhkan cara untuk melepaskan diri dari kerumitan sehari-hari. Bagi saya, kenikmatan ini merupakan cara yang dapat membantu saya menghilangkan beban pikiran. Selama beberapa hari saya merasa seperti dikucilkan. Dia tetap berbicara dengan baik kepada saya. Tetapi setiap kali saya berusaha mengajaknya untuk melakukan nikmat, dia menolak. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya berusaha semampu saya untuk merayunya, tetapi dia tetap menolak. Saya bingung, apa saya tidak cukup menarik? Wajah saya menurut saya cukup cantik. Pada masa-masa kuliah, banyak sekali teman pria saya yang berusaha mencuri perhatian saya. Teman wanita saya bilang bibir saya sensual sekali. Saya tidak mengerti bibir sensual itu bagaimana. Yang saya tahu saya tidak ambil pusing untuk hal-hal seperti itu. Bila saya berjalan dengan suami saya, selalu saja pria melirik ke arah saya. Suami saya pernah mengatakan bahwa dia merasa sangat beruntung memiliki saya. Saya juga merasa sangat beruntung memiliki suami seperti dia. Nico orangnya jujur dan sangat bertanggung jawab. Itu yang sangat saya sukai darinya. Saya tidak hanya melihat dari fisik seseorang, tetapi lebih dari pribadinya. Tetapi Roy sendiri menurut saya sangatlah ganteng.
Mungkin itu pula sebabnya banyak teman wanitanya yang datang ke rumah. Katanya untuk belajar. Mereka biasa belajar di teras depan rumah kami. Roy selain ganteng juga pintar menurut saya. Tidaklah sulit baginya untuk mencari wanita cantik yang mau dengannya. Saya merasa saya ditinggalkan. Roy tidak pernah mengajak saya untuk melakukan nikmat lagi. Dia sekarang bila tidak belajar di kamar, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-teman wanitanya. Saya kesepian sekali di rumah. Untung masih ada anak saya yang paling kecil yang dapat menghibur. Hingga suatu saat saya tidak dapat menahan diri lagi. Malam itu, saat Roy masuk ke kamarnya setelah menonton film, saya mengikutinya dari belakang. Saya katakan ada yang perlu saya bicarakan. Anak saya sudah tidur saat itu. Dia duduk di tempat tidurnya. Saya bilang saya bersedia dengan yang kamu mau, hanya saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Dengan gesit dia meloloskan apa yang dia pakai dan kemudian berbaring. Selanjutnya dia mengajari cara-caranya. Walaupun masih ragu-ragu, saya lakukan seperti yang disuruh olehnya. Karena khawatir saya tidak memperoleh apa yang saya inginkan, saya menuruti kemauannya. Dia dengan telaten mengajari saya agar bisa merasakan kenikmatannya. Selama beberapa menit saya melakukan hal itu. Saya perlahan-lahan menyadari bahwa ini enak sekali. Menambah hasrat saya makin bergelora dan menambah apa yang saya inginkan. Gerakan tangannya makin cepat di kepala saya mengikutinya saya bergerak semakin cepat juga. Kemudian menggeram pelan, saya tahu bahwa dia akan sampai, saya berusaha mengeluarkannya dari tetapi tangannya menekan dengan keras. Tidak lama saya merasakan adanya cairan hangat, saya telan saja dengan cepat semuanya, jadi tidak terasa apa-apa. Saat dia sudah tenang, saya bangkit dari tempat tidur untuk pergi berkumur. Dia bilang bahwa saya memang berbakat. Sesudah nafasnya menjadi tenang, dia melakukan apa yang sudah sangat saya tunggu-tunggu. Dia melakukan OS kepada saya hampir 45 menit lebih. Aduh, nikmat sekali. Saya keluar berulang-ulang. Kemudian kami mengakhirinya dengan melepaskan hasta nikmat secara dahsyat. Sejak saat itu, OS merupakan hal yang harus saya lakukan kepadanya terlebih dahulu sebelum dia melakukan apa-apa terhadap saya. Saya mulai khawatir apakah menelan kenikmatan tidak memberi efek samping apa-apa kepada saya. Dia bilang tidak, malah menyehatkan. Karena kenikmatan pada dasarnya protein. Saya percaya bahwa tidak ada efek samping, tetapi saya tidak percaya bagian yang menyehatkan. Hanya saya jadi tidak ambil pusing lagi. Tidak lama berselang, sekali waktu dia pulang ke rumah dengan membawa kado. Katanya untuk saya. Saya tanya apa isinya. Baju katanya. Saya gembira bercampur heran bahwa perhatiannya menjadi begitu besar kepada saya. Saat saya buka, saya terkejut melihat bahwa ini seperti pakaian dalam yang sering digunakan oleh wanita yang ada di film Nikmat. Saya tidak tahu apa namanya, tapi saya tidak bisa membayangkan untuk memakainya. Dia tertawa melihat saya kebingungan. Saya tanyakan langsung kepadanya sebenarnya apa sih maunya. Dia bilang bahwa saya akan terlihat sangat cantik dengan itu. Saya bilang, no way. Saya tidak mau dilihat siapapun menggunakan itu. Dia bilang bahwa itu sekarang menjadi seragam, setiap saya akan meluapkan hasrat nikmat dengannya. Karena saya pikir toh hanya dia yang melihat, saya mengalah. Memang benar, saat saya memakainya, saya terlihat sangat seksi. Saya bahkan juga merasa sangat seksi. Saya menggunakannya di dalam, sehingga saya menggunakan pakaian jeans di luar selama saya melakukan aktivitas di rumah seperti biasa. Efeknya sungguh di luar dugaan saya.
Saya menjadi, apa itu istilahnya, pokoknya selalu pengen sekali. Saya sudah tidak tahan menunggu waktunya tiba. Dirinya juga demikian tampaknya. Malam itu saat waktu yang dinanti-nanti datang, dia begitu terpesona denganku. Kami melepas hasrat nikmat bagaikan tidak ada lagi hari esok. Sejak saat itu, saya lebih sering lagi dibelikan pakaian dalam yang seksi olehnya. Saya tidak tahu dia mendapatkan uang dari mana. Yang saya tahu semua pakaian ini bukanlah barang yang murah. Lama-kelamaan saya mulai khawatir untuk menyimpan pakaian ini di lemari kami berdua, saya dan Nico, sebab jumlahnya sudah termasuk banyak. Karenanya, pakaian ini saya taruh di dalam lemari Roy. Dia tidak keberatan selama saya bukan membuangnya. Katanya, dengan pakaian itu kecantikan saya bagai bidadari turun dari langit. Pakaian itu ada yang berwarna hitam, putih maupun merah muda. Tetapi yang paling digemari olehnya adalah yang berwarna hitam. Katanya sangat kontras warnanya dengan warna kulit saya sehingga lebih membangkitkan selera. Saya mulai menikmati hal-hal yang diajarkan oleh Roy kepada saya. Saya merasakan semua bagaikan pelajaran nikmat yang sangat berharga. Ingin saya menunjukkan apa yang telah saya ketahui kepada suami saya. Sebab pada dasarnya, dialah pria yang saya cintai. Tetapi saya takut bila dia beranggapan lain dan kemudian mencium perbuatan saya dan Roy. Saya tidak ingin rumah tangga kami hancur. Tetapi sebaliknya, saya sudah tidak dapat lagi meninggalkan tingkat pengetahuan nikmat yang sudah saya capai sekarang ini. Suatu waktu dia membawa makanan untuk makan malam. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Hanya pada saat saya keluar, di atas meja sudah ada lilin. Saat saya duduk, dia mematikan sebahagian lampu sehingga ruangan menjadi setengah gelap. Itu adalah candlelight dinner saya yang pertama seumur hidup. Suami saya tidak pernah cukup romantis untuk melakukan ini dengan saya. Malam itu lagi-lagi dia memberikan kejutan indah yang di luar dugaan saya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Hanya saja malam itu begitu indah sehingga saya pasrah ketika dia mengangkat saya ke kamar tidurnya. Saya menikmatinya dengan berbagai macam gaya dan variasi begitu nikmat dan indah yang tidak saya dapatkan dari suami saya. Tamat.